Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kepala sekolah SD Negeri 1 Tegalarjo yang alhamdulillah sebagai pelaksana sekolah PST angkatan pertama, dan pada saat ini sudah memasuki tahun yang kedua. Maaf sebelumnya pada saudara kepala sekolah, di sini kita ngobrol-ngobrol santai saja, tidak terlalu formal, tapi tidak kalah pentingnya, yaitu kepentingan ini memang sebenarnya harus sudah dilaksanakan dari awal masuk. Jadi coaching ini itu seharusnya diadakan tiap bulan, namun karena sesuatu hal baru saat ini bisa saya berkunjung untuk khususnya mengadakan coaching dengan kepala SD Negeri 1 Tegalarjo, yang mana coaching ini bertujuan yaitu untuk memikirkan atau membahas tentang mau dibawa kemana 1 tahun ke depan sekolah penggerak ini. Ibaratnya kapal itu mau dilabuhkan kemana dan tujuannya bagaimana, nah itu nanti yang perlu kita bahas dan dimunculkan dari pemikiran saudara kepala sekolah untuk kedepannya. Jadi 1 tahun ke depan ini bagaimana, dan coaching ini itu nanti refleksi itu dalam 3 bulan sekali. Dalam 1 tahun itu setidak-tidaknya minimal 11 kali kita mengadakan coaching. Dalam setiap 3 bulan itu kita perbarui dengan refleksi yang sudah kita lakukan itu bagaimana, masa depannya itu bagaimana, 3 bulan ke depan itu bagaimana. Nah itu nanti yang perlu kita bahas. Itu untuk sebenarnya yang dikatakan coaching antara pengawas pendamping dengan kepala sekolah. Nah, yang nanti capaian-capaian yang diharapkan oleh kepala sekolah itu apa saja, kompetensi yang kayak mana yang diharapkan oleh saudara kepala sekolah ke depannya. Nah, di sini saya ingin tahu pemikiran dari saudara kepala sekolah, yaitu untuk kalau yang kita sudah tahu hasilnya, nanti ya bisa dijelaskan perbedaan sebelum menjadi sekolah penggerak dan sesudah 1 tahun selama ini jadi sekolah penggerak angkatan pertama. Dijelaskan sedikit saja nggak apa-apa. Nah baru nanti kita bahas ke depannya 3 bulan ke depan apa yang akan dicita-citakan, maksudnya yaitu SD saya ini harus kayak ini misalnya kan. Itu nanti 3 bulan ke depannya. Nah, untuk sekarang saya persilahkan saudara kepala sekolah untuk menceritakan sedikit atau merefleksi setelah melaksanakan program sekolah penggerak 1 tahun kemarin. Kami persilahkan, santai saja. Baiklah, terima kasih Bapak Pengawas BNI, Bapak Saudara SPDWSI. Terima kasih kesempatannya untuk kegiatan coaching kita hari ini. Alhamdulillah bisa dilaksanakan secara luring sehingga akan lebih efektif karena bisa berjalan langsung dan bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih kesempatannya untuk saya menyampaikan
beberapa hal terkait dengan sekolah penggerak. Sebelumnya sekolah kita ini memang sudah mempunyai beberapa peran, terutama di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan di kancah nasional. Nah, alhamdulillah pada tahun 2021 setelah mengikuti rangkaian seleksi, kita sekolah ini atau SD Negeri 1 Purworejo mendapat kesempatan pada tahun itu untuk menjadi salah satu sekolah penggerak. Nah, setelah 1 tahun terlewati dari sekolah penggerak ini, ada beberapa hal yang menjadi pembeda. Yang pertama, pada waktu di kurikulum K13 itu memang tuntutannya tetap pembelajaran berpusat pada siswa, tetapi setahu saya itu belum begitu efektif. Masih terlalu banyak ceramah-ceramah yang disampaikan oleh guru. Pada tahun 2021-2022, setelah sembari diklat komite pembelajaran dan sekaligus menerapkan program sekolah penggerak, ada beberapa perbedaan atau perubahan. Yang tadinya pembelajaran itu banyak ceramah, kemudian berpusat pada guru rata-rata, sedikit demi sedikit mulai berpusat pada siswa. Dalam artian bahwa siswa mempunyai banyak peran di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru semakin banyak memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, sarana prasarana. Yang pertama diantaranya adalah alat peraga. Alat peraga baik itu yang buatan anak sendiri maupun yang memang dibeli oleh sekolah melalui dana BOS. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru dalam mengajar juga memanfaatkan fasilitas di lingkungan sekolah. Seperti yang pernah saya lihat secara langsung, saya saksikan, Bapak Ibu guru mengajak siswa itu pada pembelajaran IPA, pada waktu masih IPA, itu diajak ke lingkungan sekolah. Ada toga, tanaman obat keluarga. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengenalkan pada anak-anak pemanfaatan dari tanaman obat yang ada di sekitar sekolah. Satu contoh, anak-anak akan ditunjukkan bahwa kunyit itu manfaatnya untuk mengobati penyakit ini. Kemudian kencur, kemudian laos, kemudian jahe, serai. Nah, dari hal yang seperti itu, karena anak-anak itu praktek secara langsung, maka saya yakin akan lebih melekat pada diri anak-anak bagaimana manfaat dari tanaman-tanaman obat. Kemudian yang kedua juga pada pelajaran IPA, anak-anak juga diajak untuk mengidentifikasi, membedakan, melihat langsung yang termasuk akar, jenis-jenis akar. Ada akar serabut, ada akar tunjang, ada akar tunggang, ya. Jadi di sekitar sekolah Bapak Ibu guru langsung menunjukkan dengan mencabut atau menunjukkan jenis tanamannya, mana-mana yang menjadi ciri-ciri, oh akar tunggang seperti ini, akar serabut seperti ini. Anak-anak langsung berpraktek. Ini kemudian diantaranya adalah mengenalkan tentang daun-daunan, jenis daun, ada yang menjadi dan sebagainya. Ini anak-anak diajar langsung. Kemudian pada pelajaran SDG, namanya seni budaya, ada seni budaya, anak-anak juga dikenalkan dengan pemanfaatan barang-barang bekas. Bagaimana sampah-sampah yang ada di sekolah dikelola menjadi karya-karya yang bermanfaat, yang saat ini mungkin bisa kita lihat langsung di kelas-kelas mereka, hasil dari karya mereka memanfaatkan barang-barang bekas. Jadi ini mungkin sekilas.
Jadi secara umum apa yang dilakukan anak-anak dan bapak ibu guru sebelum dan setelah bergerak ini sedikit demi sedikit ada perbedaan. Saya kira itu mungkin secara gambaran sekilas, Pak. Terima kasih. Berarti sudah nampak yang jelas ada perbedaan yang memang sama. Kurikulum 2013 sudah berpusat pada anak, tapi ini sangat memfokuskan bahwa anak tadi itu terjun langsung dengan nyata, sehingga anak bisa membedakan langsung, kecuali dibantu oleh guru hanya merupakan fasilitator saja dan sekaligus pembimbing. Baiklah, kalau demikian sekarang kita bahas yang 3 bulan ke depan. Kira-kira untuk saudara kepala sekolah, Bapak Wakirin SPB SD selaku kepala sekolah, kira-kira apa yang ingin dikembangkan dalam 3 bulan ke depan untuk pelaksanaan sekolah penggerak ini? Terima kasih. Untuk 3 bulan ke depan itu sebetulnya yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah pembelajaran yang efektif, dan yang kedua adalah menyenangkan. Pembelajaran yang efektif ini terkait dengan baik waktu, kemudian rencana pembelajaran, kemudian pemanfaatan media. Ini sesuai dengan yang diangankan, sesuai dengan yang kebutuhan dari anak-anak, hasil dari diagnostik. Jadi efektif itu nanti bisa diukur juga. Kemudian yang kedua menyenangkan. Nah, menyenangkan ini memang relatif, tetapi kita berusaha bagaimana mengkondisikan kelas, mengkondisikan lingkungan yang membuat anak-anak itu senang. Saya ingin kedepannya, tidak hanya 3 bulan ke depan, tapi kedepannya anak-anak itu bisa betah di sekolah. Yang pertama, situasinya harus nyaman, kemudian teduh atau sejuk, green, itu diantaranya. Kemudian guru-guru harus mempunyai kompetensi yang menarik siswa untuk belajar. Jadi anak-anak diajak belajar tetapi senang, tidak tegang, tidak dalam bentuk intimidasi. Saya kira itu. Jadi yang intinya pembelajaran yang efektif dan yang menyenangkan. Pusat kepada anak, guru sebagai fasilitator. Terima kasih. Kira-kira Pak Wakirin, untuk kita mengetahui keberhasilannya itu kira-kira tolak ukurnya yang menjadi ukuran keberhasilan ya. Kira-kira ya 1 sampai 4 lah, itu apa saja kira-kira tolak ukurnya? Bisa dikatakan pembelajaran sistem ini bisa dinyatakan berhasil. Nah, anak bisa mendapatkan apa yang diharapkan dan sesuai dengan kemauan dan tujuan kita. Kira-kira apa Pak Wakirin? Ya, sesuai dengan apa yang saya angankan, pembelajaran yang efektif. Pembelajaran efektif bisa diukur. Iya. Ketika rancangan pembelajaran bisa terrealisasi dengan hasil yang diharapkan, nah, itu efektif. Iya. Jadi rancangan, kemudian prosesnya, kemudian hasilnya, ini sinkron. Nah, ini berarti efektif. Iya. Baik waktu, baik administrasinya, nah ini efektif. Itu kalau itu sudah terrealisasi, berarti efektif, itu sudah berhasil. Yang kedua menyenangkan. Menyenangkan bisa diukur dengan kondisi siswa betah dalam proses pembelajaran dan terjadi interaktif selama proses pembelajaran maupun sesudahnya. Nah, jadi proses pembelajaran itu ada interaktif, tidak hanya guru menyampaikan ke siswa, tetapi siswa banyak memberikan tanggapan-tanggapan. Jadi terjadi interaktif antara siswa dan guru. Jadi bisa ukurannya. Jadi saya kira itu untuk jadi efektif itu yang pertama, rancangan pembelajaran bisa terrealisasi sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Untuk berikutnya nih, kira-kira Pak Wagirin area apa saja yang perlu dikembangkan untuk menunjang ini, maksudnya dalam bentuk kompetensinya itu apa, pola pikirnya itu bagaimana, keterampilannya itu bagaimana. Nah, itu masuk area yang perlu dikembangkan itu Pak Wagirin. Ya, terima kasih. Jadi kalau saat ini area yang harus dikembangkan oleh kalangan guru yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi, jadi dari cara lama mengajar ke cara baru, atau dari paradigma lama ke paradigma baru, yang pertama. Yang kedua, kompetensinya harus menyadari bahwa zaman berubah. Sekarang zamannya digitalisasi. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengarah ke digitalisasi. Jadi semua aplikasi itu sudah kembali ke mengarah ke arah digital. Alhamdulillah untuk IT, kawan-kawan di SD Negeri 1 Timurharjo walaupun tidak terlalu menonjol, tetapi rata-rata sudah bisa. Nah, inilah yang harus dikembangkan kembali. Kemarin sudah dilaksanakan tentang pemanfaatan belajar IT. Akun belajar IT, alhamdulillah kawan-kawan di SD 1 Timurharjo semuanya sudah aktif, semuanya sudah bisa membuka. Kemudian bisa mengambil manfaat dari platform belajar, platform mereka mengajar dari PMM. Terus sekarang sudah banyak juga kawan-kawan yang sudah mengupload hasil karya saya itu bisa dicek di situ. Jadi kompetensi ini. Kemudian yang kedua, yang pertama dari kompetensi, yang kedua mindset atau pola pikir. Pola pikirnya harus berubah. Karena mengajar itu tidak monoton. Mengajar juga harus berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Zaman saya sekolah dulu, ketika ada intimidasi, ada kekerasan itu tidak apa-apa. Tapi zaman sekarang kekerasan sudah tidak relevan lagi. Anak-anak sekarang tidak bisa dengan cara kekerasan. Jadi ini pola pikirnya. Kemudian pola pikirnya dibalik. Kalau guru itu banyak memberikan pelajaran pada siswa, sekarang juga bisa guru banyak belajar dari siswa sama-sama, sehingga take and give-nya, memberi dan menerima antara guru dengan siswa itu bisa. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Nah, ini yang menjadi yang pertama, keterampilan di bidang digitalisasi. Harus banyak mengenal. Kalau misalnya kita harus mengupload video ke PMM hasil karya, minimal harus menguasai bagaimana cara mengedit foto, cara mengedit video, pakai Canva dan sebagainya. Nah, ini yang keterampilan secara. Yang kedua, memanfaatkan sarana prasarana sekolah. Contoh mengajar menggunakan proyektor, membuat PowerPoint supaya anak-anak tidak jenuh, tidak bosan. Kemudian anak-anak sekali-kali diajak nonton film dokumenter yang isinya pesan-pesan moral pada anak-anak. Ini mungkin hal-hal yang perlu dikembangkan. Terima kasih. Berarti pengembangan areanya itu sudah kompetensinya ada, pola pikirnya ada, keterampilannya yaitu dituntut bahwa guru itu memang harus terampil sekarang. Iya. Tanpa keterampilan yang dimiliki guru sesuai dengan kemajuan IT itu mungkin pembelajaran kurang menyenangkan, dan tujuan pembelajaran mungkin juga kurang tercapai secara maksimal. Nah, sekarang dengan semuanya itu apa yang sudah diceritakan Pak Wagirin tadi, ya kan, itu pasti ada kekuatan dan kelemahannya kan. Kira-kira kekuatan apa saja Pak Wagirin yang sudah Pak Wagirin punyai, ya, sudah anggap Pak Wagirin bisa untuk menunjang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wagirin tadi. Kekuatannya apa saja kira-kira?
yang sudah dimiliki Pak Wagir. Karena tadi yang di atas saya menyampaikan tentang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, dari judul itu, kekuatan apa yang sudah saya miliki? Yang pertama, guru. Guru itu rata-rata pendidikannya sudah salah satu. Ya. Jadi ini adalah kekuatan utama sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, jumlahnya mencukupi. Jumlah cukup walaupun di sana masih banyak yang non ASN atau non PNS. Tetapi saya lihat tekad mereka cukup kuat untuk pengabdiannya di sekolah kita ini. Kemudian yang ketiga, kekuatannya adalah sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana ini walaupun belum cukup, tetapi apabila dimanfaatkan dengan maksimal, ini bisa menunjang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, dukungan lingkungan. Nah, lingkungan ini mendukung karena letaknya strategis. Yang kedua, dukungan masyarakat sangat menunjang. Stakeholder. Kemudian yang keempat, dunia usaha. Dunia usaha juga memberikan dukungan. Satu contoh, kemarin kita mempunyai program akan membuat ruangan untuk tempat olahraga dan sanggar pramuka. Dari dunia usaha yang otomatis ada di desa itu memberikan sumbangan-sumbangan. Ada yang menyumbang 1 tongkang pasir. Alhamdulillah, ini luar biasa nih 1 tongkang pasir besar. Kemudian ada yang menyumbang batu bata, ada yang menyumbang berupa uang. Ini kekuatan-kekuatan yang kami miliki. Kemudian sekolah juga mempunyai kebun sekolah. Ini menjadi daya dukung untuk sekolah. Jadi saya kira itu Pak. Yaitu ini nambahkan sedikit, ini mungkin ya kita ini kata-kata walaupun pendidikan guru tadi sudah sangat mendukung, alhamdulillah kayaknya sudah S1, banyak yang S1 dan mungkin masih ada beberapa yang masih proses, yaitu tinggal pengembangan IT-nya Pak Wagir. Iya. IT-nya itu yang perlu ditingkatkan, sebab sekarang ini kayaknya menuntut guru harus benar-benar ahli dalam bidang IT. Kekuatannya itu sudah nampak tadi, memang benar, yaitu guru di SD Negeri 1 Bendarajo ini pendidikannya sudah, kualifikasi pendidikan sudah sangat mendukung sekali. Saya pantau itu sudah IT-nya juga memang perlu ada yang perlu ditingkatkan, tapi kan tidak semua, tidak mutlak. Sekarang kira-kira dukungan seperti apa Pak Wagir yang dibutuhkan, baik dari pihak manapun saja, baik itu mungkin dari pengawas sendiri, dari dinas pendidikan, mungkin dari lingkungan, kira-kira dukungan seperti apa Pak Wagir yang dibutuhkan? Sebetulnya dukungan yang kami butuhkan selain kalau untuk kita runut dari atas, pemerintah daerah dari awal itu mempunyai komitmen bahwa akan menjadi salah satu intervensi. Dukungan daerah itu adalah intervensi. Hingga saat ini mungkin belum begitu menyentuh dukungan secara langsung dari pemerintah daerah terhadap proses sekolah penggerak yang sudah memasuki tahun kedua. Kemudian untuk yang ada di daerah itu dinas pendidikan sangat komit mendukung kegiatan ini, walaupun secara mungkin kalau finansial atau itu memang dinas tidak menyediakan, tapi untuk finansial itu kami berharap pada pemerintah daerah. Kalau untuk dukungan dari dinas sudah luar biasa. Kemudian dukungan yang selanjutnya dari fasilitator juga luar biasa. Kami harapkan juga, kemudian dari pengawas binaan juga alhamdulillah luar biasa selalu mendampingi kami. Kemudian untuk dukungan yang kami harapkan misalnya adalah rekan-rekan guru, bagaimana di lapangan ini menjadi pionir, menjadi ujung tombaknya, sukses atau tidaknya. Ketika dukungan dari atas luar biasa, tetapi di lapangan sebagai eksekusi
kebijakan tidak bergerak, ya akan sulit. Jadi saya sangat mengharapkan bagaimana kita bersama-sama bisa menggerakkan rekan-rekan guru untuk mewujudkan program sekolah penggerak sesuai dengan visi misi di sekolah kita ini. Terima kasih Pak Wagirin. Jadi dukungan-dukungan tadi itu memang sudah benar apa yang dikatakan oleh Pak Wagirin tadi, itu semuanya sudah benar-benar nampak. Tinggal sekarang bagian eksekusinya, yaitu tenaganya selaku pendidik atau guru. Yaitu saya berharap Pak Wagirin mungkin ya bukan saya tidak percaya ya, nanti apa yang sudah kita dengungkan bersama tadi kan alhamdulillah kayaknya guru-guru sudah sangat menyambung sekali, sangat antusias tinggi. Cuman saya perlu ini Pak Wagirin untuk bukti fisik yang mungkin selama ini saya butuhkan. Sebenarnya bukan hanya istilahnya saya minta begitu saja, bukan. Maksud saya kalau saya minta kan mungkin yang tadinya mereka itu penerapannya sudah, tapi secara administrasinya kadang-kadang itu saya sendiri dulu, kadang-kadang saya juga misalnya ini RPP saya sampai ketinggalan kan, atau belum dicetak, bahkan mungkin masih ada di dalam laptop. Nah, yang kayak itu sangat ini Pak Wagirin, sangat mendukung mereka untuk lebih menunjukkan antusiasnya yang sangat tinggi. Jadi nanti tolong untuk administrasi pembelajarannya disiapkan setidak-tidaknya. Saya bisa ambil contohnya nanti untuk administrasinya Pak Wagirin, supaya mereka itu lebih lagi. Nanti kalau nggak ada yang nanyakan, biasanya ya kita tahu sendiri kan Pak Wagirin. Kita memang kerjanya kita saya sudah yakin kadang-kadang dalam pengadministrasiannya kadang-kadang itu sangat perlu membutuhkan banyak support dari kepala sekolah ataupun pengawas. Iya. Nah sekarang kesimpulannya Pak Wagirin dalam obrolan kita yang santai, tidak terlalu formal ini, kira-kira kesimpulannya bagaimana Pak Wagirin? Kesimpulan dari percakapan kita ini nanti ke 3 bulan ke depannya sampai kira-kira kayak apa bentuk kesimpulannya? Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa menyimpulkan hasil coaching hari ini. Mungkin secara garis besar saya simpulkan bahwa untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan itu harus ada kerjasama dari semua stakeholder yang ada, terutama pada dewan guru harus siap mengembangkan kompetensinya, membuka diri dengan perubahan-perubahan, ya, meluruskan pola pikir sesuai dengan zaman yang ada sekarang untuk perbaikan ke depan. Jadi untuk apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pengawas terkait dengan administrasi, mungkin setelah kegiatan ini bisa mendatangi rekan-rekan guru apa yang sudah siap, apa yang belum siap sebagai refleksi. Oh ternyata yang sudah siap ini, yang belum siap ini, sehingga 3 bulan ke depan hal-hal yang belum ada ini bisa disiapkan. Pasti di situ masih ada kendala-kendala. Oleh karena itu bimbingan dan binaan dari pengawas binaan maupun dari PASI sangat kami harapkan untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sesuai dengan program sekolah. Oke, terima kasih Pak Wagirin. Kayaknya apa yang sudah kita obrolkan sudah bisa saya pahami, ya kan. Tapi kedepannya mudah-mudahan
apa yang kita rencanakan. Nah, nanti tolong Pak Kiren untuk dibuat rencana pengembangannya ya Pak Kiren ya. Dalam 1 tahun. Pertama ya dalam 3 bulan ke depan dulu. Nah, nanti untuk selanjutnya dalam 1 tahun itu dibuat untuk rencana pengembangannya ini seperti apa gitu. Dalam bentuk tabel aja lah. Itu saja kayaknya Pak Kiren. Alhamdulillah apa yang kita bahas tadi sudah disimpulkan Pak Kiren selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan coaching hari ini bermanfaat, dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini saya bukan istilahnya terlalu formal banget, tidak, tapi kita sifatnya santai saja. Yang penting sesuai dengan harapan kita selaku sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf.